Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara semuanya. Pada video kali ini, saya, Khairman Indrawan sebagai pembicara pertama dari kelompok 8 akan mengawali presentasi kami mengenai perusahaan yang telah kami buat, Sebar atau aplikasi sebar barang. Saya akan membahas detail perusahaannya. Sebar merupakan perusahaan bisnis online persewaan berbagai barang. Pengguna dapat menikmati pelayanan baik sebagai pelanggan atau pihak yang ingin meminjam barang maupun sebagai penjual atau pihak yang meminjamkan barang. Perusahaan kami memiliki 3 slogan, yaitu cepat, praktis, dan murah. Cepat artinya membantu pengguna memenuhi kebutuhan barang dalam waktu yang singkat. Praktis membantu pengguna memenuhi kebutuhan barang tanpa mengeluarkan tenaga yang berlebihan. Tenaga di sini maksudnya seperti kita buang waktu untuk mencari barang yang kita inginkan. Kita harus scroll lama untuk membeli atau mencari. Kemudian yang ketiga, murah. Itu membantu pengguna memenuhi kebutuhan barang tanpa mengeluarkan biaya yang banyak. Oke, sekarang saya akan membahas logo. Filosofi logo. Yang pertama itu ada huruf S yang berbentuk seperti petir. Itu artinya kami akan memberikan layanan secepat mungkin. Yang kedua, itu ada lingkaran yang hampir penuh yang terletak di dalam es petir itu. Itu artinya perusahaan kami menyediakan hampir semua barang yang Anda butuhkan. Warna hijau melambangkan kemakmuran dan warna putih melambangkan kelengkapan. Kelengkapan di sini maksudnya kelengkapan barang kami. Okay. Anda dapat mengakses kontak kami melalui website https://www.sebar.com, sosial media seperti Instagram, Twitter, dan Facebook. Dan yang terakhir, WhatsApp. Nomornya ada tertera di presentasi kami. Perusahaan kami mempunyai visi membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat urgent tanpa harus menguras waktu, tenaga, dan juga biaya yang besar. Kemudian kami juga memiliki misi memberikan solusi atas kebutuhan barang yang bersifat urgent, memberikan kontribusi bagi masyarakat dalam mencari profit, dan mengurangi tingkat konsumerisme masyarakat terhadap barang yang jarang digunakan. Sekarang kami akan membahas masalah. Saya akan membagi masalah ini menjadi 2. Yang pertama, itu adalah pihak atau orang-orang yang memiliki jiwa konsumerisme tinggi. Mereka sering membeli terus barang, ada barang baru mereka beli. Namun, barang tersebut jarang dipakai. Ada juga pihak kedua. Orang tersebut tidak memiliki modal. Dia juga tidak memiliki tenaga dan waktu yang banyak. Misalnya tenaga dan waktu itu kita ingin mencari barang tersebut, misalnya kita butuh sebuah benda, kita harus meluangkan waktu kita untuk mencari, kita harus meluangkan waktu tenaga kita untuk melihat dan memilih benda yang bagus. Dan yang terakhir tuh barang tersebut bersifat sekali pakai. Jadi terkadang ada orang yang berpikir apakah dengan membeli ini akan dipakai terus atau cuma untuk sekali pakai. Dan selanjutnya solusi akan dibahas oleh kawan saya. Dari permasalahan tersebut, kami mempunyai solusi berupa aplikasi peminjaman barang secara daring yang bernama aplikasi Sebar, yang menjadi solusi praktis, cepat, dan murah dalam memenuhi kebutuhan barang Anda. Sebar memberikan solusi yaitu menghubungkan antara pihak yang memiliki barang tertentu atau pihak yang menyewakan dengan pihak yang membutuhkan barang tertentu atau pihak penyewa. Dari pihak yang menyewakan, Anda mendapatkan peluang bisnis melalui barang yang akan Anda sewakan kepada pihak penyewa. Dari pihak penyewa, Anda mendapatkan barang secara praktis tanpa perlu mengeluarkan banyak tenaga untuk berpergian mencari barang-barang yang Anda butuhkan. Dengan cepat, Anda mendapatkan barang secara cepat tanpa menghubungi berbagai pihak. Hanya dengan mencari barang tersebut melalui aplikasi Sebar, maka Anda akan mendapatkan barang tersebut. Misalnya, Anda ingin mencari kompor. Anda hanya tinggal mengetikkan kata kompor, maka akan tersedia banyak sekali kompor yang dapat Anda pilih untuk Anda pinjam. Lalu dengan murah, Anda tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk membeli barang yang hanya digunakan sekali atau 2 kali pakai. Anda hanya perlu
meminjam barang melalui aplikasi sebar. Dengan begitu, Anda dapat menghemat pengeluaran Anda. Kenapa harus sekarang? Yang pertama, masih tingginya faktor kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Maret 2021, tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai angka 27,54 juta, yang berarti rasio kemiskinan di Indonesia mencapai angka 10,14%. Dengan adanya aplikasi sebar, kita dapat menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat Indonesia. Tingginya tingkat kemiskinan masyarakat Indonesia dikarenakan masih banyak masyarakat yang membeli barang tidak sesuai kebutuhannya terlebih dahulu daripada membeli barang yang sesuai kebutuhannya. Lalu yang kedua, tingginya faktor konsumerisme. Perilaku konsumtif masyarakat untuk membeli suatu barang yang tidak diperlukan masih sangat tinggi. Dengan adanya aplikasi sebar, kita dapat menurunkan tingkat konsumtif masyarakat terhadap suatu barang. Daripada Anda membeli barang seharga 2 juta untuk 1 atau 2 kali pakai, lebih baik Anda meminjam barang tersebut melalui aplikasi sebar yang cepat, murah, dan praktis. Jadi, kita dapat menghemat uang untuk membeli barang yang lebih kita perlukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang besar pasar. Menurut data Adminduk pada Juni 2021, jumlah penduduk Indonesia sekitar 270 juta jiwa. Menurut data Internet World Stats, dari 270 juta jiwa penduduk Indonesia ini, 212 juta diantaranya ialah pengguna internet. Sedangkan menurut survei Komenko PMK, penduduk Indonesia yang berusia produktif, yaitu yang berusia 15 hingga 64 tahun, mencapai 191 jiwa atau sekitar 70% dari penduduk Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan sebar.com dari aplikasi maupun web-web yang lainnya. Yang pertama ialah target pasar. Pada aplikasi maupun web-web tertentu, mereka hanya menyediakan jasa kepada masyarakat kalangan tertentu. Sedangkan sebar.com menyediakan jasa pelayanan ini kepada seluruh masyarakat. Yang kedua ialah dari segi harga. Sebar.com menyediakan jasa dengan harga yang lebih terjangkau daripada aplikasi maupun web-web yang lainnya. Yang ketiga ialah dari segi produk. Tidak seperti yang lain, semua barang dapat disewakan tanpa adanya spesifikasi tertentu. Yang keempat ialah dari segi profit. Seluruh pengguna aplikasi sebar.com dapat berpenghasilan. Tidak seperti aplikasi-aplikasi yang lainnya, hanya didapatkan penghasilan kepada pihak sewa. Yang terakhir tetapi tidak kalah penting ialah dari segi keamanan. Segi keamanan dari sebar.com tidak hanya kartu identitas, melainkan jaminan online data diri dan uang jaminan. Perusahaan kami memiliki produk berupa aplikasi mobile yang nantinya dapat digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, tepatnya bagi seluruh pengguna ponsel pintar. Aplikasi ini nantinya akan bisa diunduh bagi pengguna iOS di Apple Store dan juga bagi pengguna Android di Google Play. Aplikasi Sebar memiliki banyak fitur yang dapat dipakai secara gratis maupun secara premium dengan berlangganan pada aplikasi kami. Beberapa fitur yang dapat kalian lihat ada di screenshotan kami. Yang pertama ada fitur profil yang menampilkan profil dari pengguna, baik menampilkan produk yang mereka sewa maupun citra dari usaha mereka. Lalu ada fitur chatting yang dapat saling menghubungkan antara pihak yang meminjam dan pihak yang meminjamkan dalam persewaan. Dapat dikonsultasikan mengenai keadaan produk yang mereka sewa ataupun kejelasan-kejelasannya mengenai produk-produk tersebut dapat dilakukan via chat.
Lalu juga ada beranda yang telah mengumpulkan kategori-kategori dari setiap produk yang disewakan sehingga memudahkan pengguna dalam mencari berbagai kebutuhan barang yang mereka segera butuh. Perusahaan kami telah merencanakan kegiatan dari waktu ke waktunya demi kemajuan dari perusahaan kami. Di bulan Oktober dan November tahun ini kami akan melakukan peluncuran dan kegiatan aktivitas yang ini berupa simulasi dan penyuluhan akan konsep dari Sebar sehingga dapat ditanamkan di masyarakat sekitar atau tidak. Lalu selanjutnya di tahun 2022, tepatnya di bulan Februari dan Mei kami melakukan peluncuran aplikasi itu di iOS dan juga Google Play. Lalu untuk di akhir tahun yakni September, kami memulai peluncuran secara langsung aplikasi tersebut di Pulau Bali dan Pulau Jawa tepatnya. Sehingga harapannya antar pulau saja dapat membantu sesama dalam memenuhi kebutuhan barang. Lalu di tahun selanjutnya kami memulai penyebaran aplikasi di seluruh Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia dapat merasakan manfaat dari aplikasi Sebar ini. Model bisnis dari aplikasi Sebar yang utama adalah business to customer atau sebar dengan pelanggan. Pada model ini kami memberikan layanan dengan sepenuh hati berupa chatting, konsultasi, video tutor, buku panduan, dan berbagai fitur-fitur yang premium yang selalu update kepada pengguna. Hal ini kami terapkan agar memberikan pengguna pengalaman yang baik dan merasa terperhatikan oleh kami selaku tim dari Sebar sehingga mereka dapat terus menggunakan aplikasi kami dengan nyaman dan bahagia. Selanjutnya ialah model bisnis to bisnis atau Sebar dengan para pembisnis. Hal ini bermaksud Sebar akan bekerja sama seperti dengan kompetitor yang telah kami sebutkan tadi yang telah berbentuk badan usaha dan menyediakan berbagai barang dengan spesifikasi tertentu untuk disewakan. Lalu juga kami akan bekerja sama dengan para pengguna yang memiliki tujuan bisnis online yakni menyewakan produk-produk mereka sebagai ajang mencari profit. Ketiga ialah model bisnis to government atau Sebar dengan pemerintah. Di model bisnis ini kami akan bekerja sama dengan pemerintah baik dalam masalah keuangan yang akan memverifikasi keamanan dari transaksi yang dilakukan di Sebar ataupun dengan lembaga pemerintah lainnya baik seperti Kementerian Komunikasi dan Info, Kementerian Keuangan, dan lain sebagainya. Konsep dari aplikasi Sebar kami adalah selalu melakukan pembaharuan terhadap program-program yang kami jalankan beriringan dengan waktu dan kemajuan zaman. Untuk program bisnis kami, bagi pengguna yang ingin menyewakan barangnya sebagai ajang mencari profit, dapat menggunakan rumus harga beli barang dikali 20%, sehingga hasil tersebut merupakan harga sewa yang akan dibayarkan oleh penyewa barang tersebut. Lalu kami sebagai tim Sebar mendapatkan profit dari setiap transaksi yang berlangsung dengan rumus harga sewa barang dikali 10%. Jika sudah dibahas tadi mengenai SAM dan SOM yang telah kami targetkan, Serviceable Obtainable Market yang kami targetkan adalah penduduk produktif dengan jumlah 191 juta jiwa. Penduduk produktif akan lebih banyak membutuhkan kebutuhan barang untuk berbagai pekerjaan produktivitas yang mereka lakukan. Sehingga jika dicontohkan barang tersebut mencapai harga 100.000, otomatis seorang akan berpikir, apakah saya perlu membeli barang semahal ini atau tidak? Jalannya adalah menyewa dengan harga yang lebih murah. Lalu harga sewa dari barang tersebut otomatis 100.000 dikali 20%, maka akan didapatkan 20.000 harga sewa tersebut dan kami sebagai tim Sebar mendapatkan 10% dari harga sewa yakni 2.000. Bayangkan jika 2.000 tersebut dilakukan oleh seluruh penduduk produktif yang kami targetkan 191 juta dikali 2.000, maka hasilnya bisa mencapai 300 miliar jika seluruh pengguna melakukan transaksi dalam aplikasi Sebar kami. Oleh karena itu, kami harap seluruh masyarakat dapat menghemat keuangan mereka, mengurangi tingkat konsumerisme mereka dengan menggunakan aplikasi Sebar ini, karena aplikasi Sebar ini menawarkan harga yang murah dalam memenuhi kebutuhan barang kalian. Kami akan menampilkan mockup dari aplikasi Sebar ini dengan halaman utama sebagai berikut. Kita bisa melihat beranda dalam kategori-kategorinya, ada kategori pesta ulang tahun, ada kategori bengkel, ada kategori tadi, perlengkapan barang-barang yang dibutuhkan sesuai kategori akan tersedia di halaman tersebut. Lalu jika ke bawah kita akan menemukan banyak produk yang baru di-upload oleh pengguna lainnya yang ingin menyewakan barangnya kepada kita yang membutuhkan. Kita dapat men-scrollnya ke bawah terus dan masih banyak pilihan dari barang-barang yang bisa disewa.
lalu juga ada fitur-fitur seperti profil, chatting, dan lain sebagainya yang telah kami jelaskan tadi. Untuk dapat mengenalkan aplikasi Sebar ini terhadap target pasar kami melakukan sebuah kampanye. Kampanye yang pertama adalah kami menggunakan layanan para influencer. Mereka akan menjelaskan secara terperinci, secara menarik dari aplikasi kami ini, keunggulan serta manfaatnya, sehingga audiens dari influencer tersebut dapat terinfluence, dapat tertarik untuk menggunakan aplikasi kami. Lalu juga kami akan melakukan promosi di seluruh sosial media yang ada, baik seperti Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya secara menyeluruh. Lalu juga kami akan bekerja sama dengan berbagai media partner, baik berupa media cetak, media elektronik, lalu juga Google Ads, lalu juga kami akan memberikan sebuah sosialisasi kepada komunitas, kepada event-event terhadap sekolah maupun lainnya sebagainya, sebagai ajang memperkenalkan aplikasi Sebar kami, sehingga harapannya terdapat berbagai orang yang tertarik mengunduh aplikasi kami. Berikut saya akan menjelaskan tentang penjelasan tim dalam perusahaan Sebar. Di sini kami ada Khairman Indrawan sebagai CEO kami, lalu ada Michael Kelvin sebagai CTO kami, lalu saya sendiri Mauritia Simona sebagai CFO kami, lalu ada Priyas Dewi sebagai CMO kami, lalu ada Arkat Maja sebagai COO kami. Dengan memiliki latar belakang yang sama, yaitu mahasiswa jurusan Teknik Informatika Universitas Atmajaya Yogyakarta, kemampuan kami dalam teknologi tidak diragukan lagi. Kami yakin dengan kemampuan kami dapat membuat terobosan baru dalam dunia perindustrian bertajuk teknologi. Kami memiliki tujuan yang sama, yaitu merancang dan membuat aplikasi Sebar ini, sehingga kami memiliki tanggung jawab masing-masing pada kegiatan yang akan kami lakukan pada perancangan dan pembuatan aplikasi Sebar kami. Berikutnya, pada bagian ini saya akan menjelaskan dari segi finansial. Pada awal peluncuran dari produk Sebar ini, kami sudah membuat analisis beberapa target pencapaian nantinya yang akan kami gunakan sebagai bahan acuan, evaluasi, dan analisis lebih lanjut. Berikut target yang kami analisis. Dari segi pendapatan, kami akan memperoleh keuntungan selama beberapa tahun ke depan. Penggunaan produk kami ini akan meningkat sebesar 59% dengan pendapatan 900 juta pada Maret 2025 mendatang. Sekian dan terima kasih.